langsung kayak mata merah, kamu kau ieu mah mencek sunana juga mau posina gitu, rangkak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Demara. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Dan sebelum saya ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, kita langsung aja ke narasumbernya. Kita perkenalan, Kang Ega ya. Iya Kang. Kang Ega, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Kang Omen. Kang Ega ada punya cerita apa Kang? Ya punya cerita sedikit, semoga bisa menghibur gitu lah. Ada cerita wisata air dan penginapan. Tadinya itu wisata itu ramai Tempatnya di mana Kang? di Majalengka. Daerah Maja. Tepatnya di Majalengka, Kecamatan Maja, di desa saya gitu, di tepatnya posisinya di desa saya sendiri. Itu wisatanya. Tadinya ramai, kemudian ada salah satu yang kejadian yang nggak diinginkan, jadi langsung sepi banget sampai sekarang. Awal ceritanya? Awal ceritanya gini kan, saya tuh kerja di Bandung. Di Bandung selama adalah hampir 5 tahun. Saya resign, saya nyari kerja lagi kan di Bandung, gak dapat nih. Kemudian saya pulang kampung. Setelah pulang kampung, saya nyari di kampung pekerjaan, masih tetap belum dapat. Kemudian ada RT sama RW kasih tahu sama saya bahwa bakal ada pekerjaan pembangunan wisata air. di desa, wisata air di desa kita. Jadi sebelum nyari pekerja ke luar desa kita, desa kita dulu yang dikasih tahu. Maksudnya sebelum cari orang untuk bekerja di sana, cari orang-orang desa kita. Dari gitu. Kepalanya ya. Dari kepala yaitu buat pengurus lah kalau itu. Jadi sebelum cari pekerja-pekerja di luar daerah, orang daerah dulu yang dipentingkan. Bagus itu Kang. Jadi pribumi diperdayakan. Nah di sana Kang Ega tuh ikut gitu atau diajak? Saya ya awalnya kan diajak dulu. Kan saya emang nyari pekerjaan susah, ya terlanjur saya ambil kan. Daripada saya nganggur gak dapat hebatnya buat beli rokok-rokok gak punya gitu kan. Ya lumayan kan, meskipun ya kerjaan pasti kan namanya kuli bangunan ya gitulah, capek kan otomatis. Setelah itu ada seminggu lah, waktu seminggu pas dikasih tahu langsung kerja tuh, langsung pembuatan. Kontraktor yang gede-gede buat peko, buat penggalian itu udah datang. Berat ya. pakai alat-alat berat udah datang nih. Nah setelah itu saya kerja nih dalam 1 minggu kerja di sana, jadi kuli panggul. Awalnya kuli panggul dulu. Setelah itu saya kerja 1 minggu, terus dikasih tahu sama mandor, belum pengalaman ya di pekerjaan berat kayak gini. Saya jawab kan, ya kayak kuli panggul gitulah, ngadu kan, bawa-bawa batu, bawa-bawa pasir kan.
Ya, saya jujur, saya emang belum pengalaman kerja di situ. Karena belum ada basic ya di sana. Cuma ikut-ikut aja tadinya ya. Setelah itu ya saya cerita, udah kalau misalkan jadi satpam mau nggak? Ada setapannya juga. Soalnya kan buat penjagaan beko, takut ada yang macam-macam lah gitu. Mungkin kerjanya nggak full seharian ya. Jadi satpam biasanya kan kerja 2 hari masuk, 1 hari libur gitu kan. Tapi posisinya malam jadi satpam. Jadi cuman buat jaga kontraktor sama barang-barang, takut ada kehilangan sama alat-alat bangunannya. Setelah itu saya jadi satpam. Oke lah, saya terima kan. Gak lumayan gitulah, naik pangkat dikit gitu. Dari kuli ke satpam. Nah, dari kuli saya jadi satpam. Oke lah, saya itu 4 orang yang diangkat, 4 orang. Semua dari desa saya, 4 orang itu. Namanya Abai, Opik, sama Eje, 4 orang. Setelah itu saya 2 orang itu dua orang jadi 2 orang buat jaga di kontraktor, yang 2 orang buat jaga di bawah alat-alat bangunan kayak semen, besi lah, apalah gitu, cangkul-cangkul kan, takut ada kehilangan gitu. Setelah itu menjelang malam kan nih, kan saya tuh masuk tuh dari jam 7 malam sampai pagi, sampai jam 8 sampai jam 8 siang. Soalnya kan aktivitas pekerja dari jam 8 siang sampai jam 5 sore gitu. Saya masuk nih jam 7 lah, jam 7 setelah Isya kalau gak salah. Nah, setelah Isya saya masuk, dibagi tuh kan 4 orang. Kata mandor tuh 2 jaga di atas buat jagain kontraktor atau besar, yang 2 di bawah. Oke lah, saya di atas lah gitu kan. Setelah itu tempat tuh dibilang angker, emang angker, dibilang nggak angker ya namanya kampung kan, pasti ada. Soalnya itu tempat tuh posisinya tuh di atas sumber air, di sebelah kiri lah kalau nggak salah, agak naik dikit gitu kan, naik turun namanya di kampung, ada pemakaman keturunan wali katanya mah. Dari saya kecil sampai sekarang pemakaman itu cuman ada 9. Jadi khusus ya. Jadi khusus. Jadi bukan pemakaman umum. Bukan. Kalau pemakaman umum ada lagi, beda lagi buat desa. Itu mah di 9 dari pertama saya kecil gitu, setahu saya sampai ke saya sekarang ini tetap 9 makam, gak ada perubahan. Nah setelah itu saya kembali lagi nih ke cerita yang jagain nih di atas. Nah, setelah itu saya jaga di atas 2 orang. Kemudian saya itu lanjutkan dari jam 7, 9, 10, 11. Udah gitu pas jam setengah 1 malam. Saya kan lagi enak-enak ngopi, ngobrol gitu kan. Gak ada permasalahan apa-apa kan. Enjoy aja. Enjoy ngobrol, ngerokok, ngopi gitu. Kemudian saya dikagetkan dengan suara kontraktor beko nyala sendiri. Otomatis saya kaget kan. Kaget nih. Sama siapa kan? Saya dari ruang tunggu ya buat pos lah gitu. Saya keluar, saya cari, takut ada orang gitu kan. Takut ada mau macem-macem atau apa kan. Positif aja ya. Jadi positif aja. Saya pas cek berdua, ternyata gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, positif aja, mungkin karena apa gitu kan, gak pemikiran langsung ke masalah yang aneh-aneh gitu. Saya masuk lagi nih ke pos 2. Saya pakai itu apa disebutnya teh, buat suara kita handy talk. Dari bawah tuh bilang, gak ada apa. Gak ada apa-apa. Oh itu kontraktor beko nyala sendiri.
Oh, kedenger juga ke bawah. Namanya beko kan suaranya agak kenceng kan, malam gitu ya. Kan lagi pada sepi nih, jam 1:30 kan nggak ada orang aktivitas. Setelah itu nggak ada apa. Nah, kemudian hari lanjut ke hari lagi, dalam 2 hari saya kerja dalam 2 hari lanjut. Setelah itu saya balik lagi, nggak ada apa-apa nih. Hari-hari ke belakang gak ada apa-apa. Kemudian saya jaga lagi, 2 orang di bawah seperti biasa, 2 orang di atas. Saya bagian di bawah. Setelah jam berapa ya kejadiannya tuh, sekitar jam 1:30 kalau nggak salah, saya bagian di bawah. Dengar suara kayak orang takol apa sih, besi, mukul gitu. Treng. Saya pemikiran masih positif nih, gak kemana-mana gitu. Wah, takut ada yang mau nyuri nih besi. Saya cari nih pakai senter, saya cari berjalan sedikit-sedikit, saya cari senter berdua nih. Saya juga kan takut kan, namanya ya di hutan sendiri, cuman ber4 orang, yang 2 di atas, yang 2 di bawah. Ya kan takut. Saya senter pakai lampu, ternyata gak ada siapa-siapa. Langsung kan otomatis saya, wah gimana gitu kan, apa itu kan. Nah, di situ mulai tegang nih, agak tegang. Ya saya sebisa-bisa baca doa lah, baca apalah gitu kan, sebisa-bisa saya gitu kan. Namanya di hutan kan pastilah gitu, ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu. Setelah itu saya masuk lagi ke pos, ada lagi suara, cuman di waktu 5 menit berhentinya suara, 5 menit suara lagi. Setelah itu ada orang yang bicara gini. Jadi malam-malam jangan itu gini bicaranya mah. Malam-malam jangan pada berisik. Segitu. Ke Kang Ega. Kedengaran sama saya sama teman saya. Dengar gak? Iya dengar. Ega dengar. Otomatis saya langsung ngabarin yang di atas, teman saya. Jadi bisa turun gak nih ke bawah? Kita 4 orang, lanjut 4 orang aja jaganya, jangan dipisah-pisah lah gitu kan. Agak kaget, panik ya di situ. Wah, bercucuran ya udah gak pemikiran tuh udah pasti ke situ lah gitu. Keringat dingin gitulah. Kamu cek sudah mau rikak. Udah mulai di sana. Mulai merikak. Udah mulai. Setelah itu malam-malam jangan berisik. Pas bilang gitu, cek ingat terus sampai pagi. Setelah 4 orang bersatu kan, jadi saya takut kan sama teman saya, jadi bersatu 4 orang. Ya alhamdulillah sampai pagi tugas kita selesai. Sampai jam 8 tidak ada udah ber4 orang, tidak ada suara ketrek-ketrek besi sama suara yang enggak ada. Sampai pagi. Nah, kemudian hari setelah itu kejadian berlanjut dalam 2 bulan pekerjaan wisata itu. Kemudian dikejutkan dengan orang-orang langsung sakit. Maksudnya orang-orang pekerja, semua yang kerjanya gitu. Bukan, cuman kan pekerja di situ kan banyak, hampir 30 orang lebih, 10 orang pada sakit. Tapi sakitnya sama. Semua 10 orang. Sakitnya itu gak bisa jalan, kakinya kaku. Di waktu jam kerja itu? Iya, waktu jam kerja, jam 11:30 siang. Kayaknya lagi kerja nih. Juga yang 10 orang itu kan yang sakit lagi kerja, biasa, aktivitas biasa gitu kan. Setelah itu dia kaget, langsung jatuh
dia kaget kayak yang mencek sunana jika anu ngadorongkeun lah yang ngadorong langsung kan tabuh gitu kaget kita 10 orang teh langsung berjatuhan Semuanya yang 10 berbarengan orang gitu. itu yang 10 orang itu berjatuhan tapi tempatnya bukan di situ doang kan beda-beda tuh 10 orang itu ada yang di atas ada yang di bawah ada yang di tengah Dalam waktu yang sama. setengah 12 kalau nggak salah 11 lebih lah katanya mah soalnya kan saya kerja bagian malam gitu kan saya nggak standby di siang hari kan nggak standby saya kata-kata orang pekerja lagi gitu. 10 orang itu tiba-tiba jatuh semua nggak bisa jalan kemudian ya namanya mungkin di atas ada mata air di sebelah kiri di agak naik sedikit ada makam kan pastilah pemikirannya keganggu nih cari orang yang pinter lah yang pinter makhluk-makhluk goib gitu kan yang tidak bisa menerawang kenapa gitu mendadak 10 orang itu berjatuhan sendiri sampai gak bisa jalan setelah itu ya nyari-nyari orang ngerti lah gitu yang tahu masalah yang kayak ternyata emang keganggu dari penunggu-penunggu di mata tempat air itu. Di mata air kalau dari makam nggak ganggu dia ya terserah kan itu mah namanya juga lagi pada kerja lagi makan katanya kata makhluk-makhluk yang di makam mah bilangnya gitu kalau yang mengganggu itu yang di atas di mata air soalnya kan di atasnya tuh mata airnya itu ada kayak benteng bangunan dulu jadi kayak seolah-olah dibikin sebelum mata air keluar dibikin dulu benteng kayak bangunan-bangunan dulu Jadi bukan alami. bukan alami langsung keluar langsung ngalir air begitu saja enggak kayak dibikin lah Bendungan gitu. kayak bendungan itu tapi di tengah-tengahnya tuh ada batu besar 3 nah keluarlah air besar tuh air adalah sekitaran kalau di peralon mah sekitar 5 cm lah yang gede sekitaran segitu Dan Jadi, itu orang yang tadi yang tiba-tiba nggak bisa berdiri gitu kan. Itu gimana tuh? Ya itu ya ceritanya itu kan yang dari mata air ternyata yang ngeganggu itu dari mata air orang ya makhluk-makhluk astral dari mata air ganggu mungkin berisik ya mungkin nggak tahu apalah kesenggol atau nggak tahu apa kemudian 10 orang itu jadi obatin lah sama orang-orang yang Dukunnya kayak dukun gitu. kayak ustad lah kalau di kampung saya ustad gitu kan diobatin nggak begitu diobatin nggak terus sembuh nggak masih terus lama itu prosesnya jangka waktunya sekitar sebulan lebih orang itu untuk sembuh kembali. Jadi pas setiap maghrib setiap jam 6:30 suka sakitnya kaki itu kayak panas kayak dibakar katanya kayak dibakar. Nah mungkin cerita singkat aja ya soalnya terlalu panjang kan kalau diceritain dari satu persatu kan. Kemudian orang-orang 10 orang itu sembuh tapi gak kerja lagi langsung off yang 10 orang itu yang sakit yang gak bisa jalan tapi dalam 1 bulan lebih udah sembuh alhamdulillah ya kayak aktivitas biasa lagi lah orang-orang gitu kan. Ya saya ya lanjut kan saya mah setiap hari ya terus masuk kan meskipun udah kejadian yang saya tadi ceritain gitu kan 10 orang langsung berjatuhan langsung sakit kaki kan. Setelah itu saya lagi dan kemudian dalam 1 tahun lebih udah selesai saya tunggu lagi di situ di wisata air
Cuma kan di wisata air ya tetap saya malam pekerjaannya buat nunggu wisata kayak kan di dalam tuh ada kapal, ada ya tempat beliar, ya namanya wisata lah pastilah. Ada ayunan kan, takut ada orang-orang yang mau ngambil apa-apa gitu kan. Nah, kemudian saya tunggu di wisata itu kan udah mulai ramai kan, pasti orang-orang kejar, oh ini ada wisata baru nih, di mana nih kan, orang-orang ramai. Kemudian wisata ramai, kemudian selama gak ada gangguan nih, dalam 4 bulan gak ada gangguan apa-apa. Nah, kemudian pas ramai-ramainya ada gangguan pas 4 bulan berjalan. 4 bulan berjalan ada gangguan. Ada anak lagi naik perahu, tiba-tiba kayak ada yang narik gitu. Pengunjung itu padahal siang-siang gitu kan, dari setengah 12 gitu. Kayak ada anak kayak ada yang narik, langsung si anak itu padahal sekeluarga naik kapal narik. Kan otomatis pada masuk air semua kan. Nah, udah dari situ orang-orang kan kaget, kenapa nih? Kayak orang ada yang narik. Setelah itu saya setelah itu kan orang-orang takut kan, kaget, pada keluar lah otomatis. Pada yang ngumpul dulu, ada apa nih, ini ada kayak ada orang yang narik nih anak, gitu kan. Kayak udah ada orang yang narik. Setelah ngumpul pada keluar nih, kan takut nih. Setelah itu pada keluar. Nah, dari situ mulai sepi. Setiap malam saya nunggu, banyak kejadian yang aneh-aneh. Ada lagi. Setiap malam sudah kejadian anak yang ditarik, pas sepi jadi banyak kejadian yang aneh-aneh. Saya kemudian kan di lain waktu saya kumpul nih sama yang 4 orang kan, tetap satpam mah nggak dikeluarin kan, saya tetap tugas kan nyari uang kan, nggak dapat pekerjaan. Setelah itu saya 4 orang lagi jaga gitu di bawah. Nah kan udah jadi wisatawan kan nggak dibagi-bagi lagi tugas itu. Di pos tuh ya cuma 4 orang gitu. Setiap malam 4 orang. Kemudian di lain waktu ada orang-orang desa dari kita pergi ke sana, dia ke wisata, katanya mah pingin nama liliwetan. Setelah itu liliwetan kan saya otomatis mending istirahat dulu lah. Saya mau kerja pasti sampai pagi nih. Setelah ngumpul saya kerja kan, daripada saya ibarat lewatan, ya ada kesempatan lah buat tidur nih sebentar kan. Dan itu wisata tuh kayak kolam, tapi di tengah-tengahnya itu ada penginapan. Penginapan kayak tempat tidur lah. Nanti saya daripada tidur di pos kan, lagi nggak ada pengunjung nih, lagi sepi, gara-gara ada yang narik itu kan, tiba-tiba ada yang narik, nggak ada lagi pengunjung. Saya masuk tidur sama abah sekamar kan, itu di situ tuh ada 9 kamar di penginapan di bawah air, ada 9 kamar. Saya masuk satu kamar. Nah, kemudian saya masuk satu kamar, ada suara yang kaget. Saya pas lagi mau tidur ada suara kayak apa ya, kayak kalau misalkan orang mah kayak berjalan duduk kayak jalan lari gitu. Saya otomatis kaget kan, duduk. Nah, paling nggak anak-anak nih kan lagi banyak nih, padahal mah lagi berisik, lagi gitar-gitaran, lagi nyanyi-nyanyi lah gitu kan sambil ngeliwat. Ya mah mau tidur nih kan sampai pagi, ya lumayan lah gitu, tidur 1 jam 2 jam gitu istirahat. Setelah itu ya,
kirain berpikir saya tuh paling teman-teman gitu, jahil kan gitu. Saya tuh lihat dulu buka pantun, oh siapa, oh jahil gitu kan, jahil barudak. Ya saya tidur lagi, ada yang gedor-gedor pak, duk. Saya mah orang Sundanya cari cing atulah tong loba hareureuy teuing gitu kan. Ek sare urang mumpang-mumpung barudak aya di dieu, urang erek istirahat heula lah sajam 2 jam ek sare. Tetep nyangkanya anak-anak yang jahil. Gak langsung pemikirannya kan. Nah itu saya tidur kembali setelah bicara kayak gitu. Nah, di situ ada kaca. Ada kaca sebelah ya kertas. Kalau tidur makan ada yang itu busa-busa kayak gitulah. Ada kaca sekelebat. Kirain teh ikan kan, kan tengah-tengah itu kolam ikan. Nah tengah-tengah itu pengintapan, ya pinggir-pinggirnya kolam ikan. Kirain teh ikan. Oh ikan, sama saya teh pemikiran teh gak langsung yang aneh-aneh meskipun ini tempat angker, tapi kan saya pemikirannya gak aneh-aneh soalnya kan saya kerja di sini nyari uang lah gitu, nyari nafkah kan buat beli rokok, buat beli kebutuhan. Saya tuh lihat sekelip saya cuek kan, saya tidur lagi. Jam pas tepatnya tuh jam setengah tiga malam ada sesosok wanita. Sosok wanita pakai baju putih. Kakinya tuh kayak kalau misalkan di pinggir mah kan ada benteng, mencik nama ayun-ayunan sambil duduk itu. Kayak sambil duduk, padahal kan itu posisi kolam ya, di kaca kan posisi tengah-tengah nih penginapan, otomatis kan di itu gak ada senderan, gak ada bata kan, tapi posisinya maliknya ke saya. Situ pun tepat gitu di Kang Ega. Saya cuman lihatnya kaki doang lagi ayun-ayun. Otomatis saya keluar nih kaget, baik bangunin teman saya kan lagi tidur sebelah, baik naon enggak yuk orang teh manggih nu aneh-aneh teh ayolah keluar ka barudak. Ai kirain teh suara berisik teh masih ada barudak. Pas jam setengah 3 pas saya lihat sama apa ternyata enggak ada siapa-siapa. Udah enggak ada. Enggak ada siapa-siapa. Yang tadinya kan ikut ngelewat gitu. Berisik lagi nyanyi. Pas saya dikagetkan sama sosok perempuan yang lagi ayun-ayunan nih kaki. Itu teh masih ada sekelibat ya, sadar gak sadar gitu kan, masih banyak orang-orang lagi pada main gitar musik gitu kan. Pas saya bye keluar ya orang manggil nu aneh-aneh lah gitu. Pas saya kapok ternyata jam setengah 3 gak bisa. Udah pada pulang. Cuman suaranya doang berisik teman anak-anak gitu. Suaranya masih ada, masih tapi ada. Orangnya udah Gak ada pada siapa. Yang 2 teman saya di pos lagi ngerokok, lagi ngopi. Tapi tahu temennya Kang Ega yang di luar itu udah pada nggak ada. Tahu. Pas saya kan lari nih, kencang-kencangnya kan, kaget ya kan lihat itu sosok perempuan. Pas saya lihat tengok ke belakang, pas gak ada siapa-siapa. Saya kaget kan, ceritain nih, naon enggak? Coba saya sudah enak, kaget nih, kurang setengah kayak apa kan ayun dah maknya asli, wah bener cerita bohong gitu, baru hari gitu, meter kesoak gitu kan nulain asli hari itu mas, ente asli serius ayun-ayunan awet wes, wah bener. Pas begitu ngobrol langsung beres ngobrol kayak gitu, langsung ada suara perempuan ketawa cingik keras banget. Semua orang pada dengar arahnya ke penginapan, bukan ke apa yang ada sumber mata air,
arahnya ke sana. Itu orang-orang langsung pada cari. Apanya? Ya kan ada suara tadi. Suara perempuan. Ah. Enggak, langsung diam di pos. Enggak bereaksi sama sekali. Enggak. Soalnya kan kita daripada pulang kan otomatis kan ada CCTV nih. Kan kalau kita pulang pasti kan ini gak nyampe gitu tugasnya kan sampai pagi ini. Kita ambil resiko aja lah gitu. Meskipun kaki udah gemetaran, terus kesang udah bercucuran gitu kan. Udah ambil resiko kita berempat diam aja di pos. Sambil baca-baca ya Yasin lah apa gitu ayat kursi kan. Nah, itu kan sampai pagi nih. Udah pagi. Pulang kan kita coba. Saya tuh penasaran nih jam 2 tuh udah bangun tidur. Saya penasaran. Kita lihat di CCTV ada kejadian langsung cek CCTV saya. Ternyata kayak orang-orang bego kita berempat, gak ada apa-apa, gak kelihatan. Jadi kayak orang-orang kayak bego kita lari-lari, teriak-teriak, kita diam di pos, ternyata gak ada kejadian apa-apa terekam di CCTV. Cuman sama kita berempat ya kedengar suara. Kalau saya kan ngeliat yang berempat cuma dengar suara aja, sama kayak kain lah gitu ketebak angin, arahnya ke mata sumber air. Kaget kan, naon cenah naon kumaha. Lah lanjutnya lah hawala-wes pembacaan da orang butuh duit. Yang pamajikan cek babaturan saya cek abai butuh duit yang pamajikan terlanjur lekan obatan lah ayo karunya kan karena saya teh udah ada niatan keluar lah dia cara nama kan sieun teh takut ada apa-apa. Tapi karena uang kalah. Karena uang ya butuh lah namanya orang kan pastilah butuh uang kan gitu. Ya udahlah terlanjur. Tadinya saya berdua sama sama EJ mau keluar, tinggal berdua lagi kan otomatis. Cuma kasihan apa ya bilangnya gitu kan buat anak istri gitu kan. Wah, udahlah kita lanjut aja lah kerja J. Susunan nama. Setelah ayo gawe deh karunya gitu. Memang udah resiko. Resiko. Nah, kemudian hari setelah kejadian eta teh selang 5 hari dayana aman alhamdulillah. Kemudian teh kita gitu deh aya deui suara dino aneh-aneh, terus ada di ibarat 3 bola ngagulutuk lah dia nama jeri gulu. Itu pas Kang Ega ngejaga pas itu mah kejadiannya masih agak siang setengah 10 kan. Posisi di wisata di luar wisata itu jalan tuh lurus kan. Jalan tuh lurus ada naik sedikit. Pas bagian saya mau keluar mau cek area parkiran kan di luar tuh area parkiran. Baik saya ngecek lah wilayah parkiran besok dah saya cek kurang keliling kan, lihat kiri lihat kanan, pas di belakang ada kayak bola tutup. Lama itu enggak, langsung saya kaget kan, saya sendirian kan, gak ada orang, gak ada hujan, gak ada angin, ada suara gitu kan, kutuk kayak bola. Saya kaget, saya lihat itu gak ada apa. Ya udahlah cuek kan, lanjut lagi kan, keliling lagi di area parkiran. Pas balik lagi ternyata ada kepala. Iya jelas kayak jelas. Saya langsung kaku tidak bisa bergerak apa-apa. Cuma Kang Ega sendiri tuh. Orang yang 3 orang kan di pos. Saya bilang sama Abay saya mau cek dulu area parkiran di luar. Tapi saya pas begitu lihat kepala udah bercucuran darah, muka bulutuk. Saya center kayak yang orang parno gitu, diikutin pas si mencik Sunda nama
ulu ngagulu teh dituturkeun emang sen Refleks gitu ya. refleks ditutur. Dia kaget kan, dia mega kaku gitu, kaku gak bicara gak apa, langsung muka merah, keringat bercucuran, dingin. Baca bahwa mencik nama kurang bacaan ayat kursi gitu nya dina hate bising aya naon gitu kan. Saya masuk nih langsung ke pos lari. Ayo kan. Cik siapa itu ditanya, "Gak kunaon?" Teu bae kan. Dek karunya kan bising panik gitu mun dikasih tahu. Masih kaget juga kan aja untuk ngomong juga gak kaku mungkin. Otomatis kan. Bari sambil ya capek lah gitu kan lari-lari. Naon henteu teh bae ayeuna. Asli gak? Asli. Nah tuh cuma hayo gitu. Jika nu capek sini lupa teh olahraga malam gitu deui. Pas gitu. Udah jam 12:30 malam pas mau ngopi, kopi habis. Kopi habis. Baik kumaha kerek ka pasar atau ka mana nyangan kopi. Ka rumah anu boga kopi di rumah ambil we heula jadi duitan kan jadi gantilah uangnya gitu. Setelah 12:30 malam udah pas jam 1 terpaksa kan kita daripada ngantuk gak ngopi gak ngerokok, rokok udah habis tinggal sebatang lagi gitu kan. Otomatis kan terpaksa lah dua orang jaga di pos, 2 orang beli cari minum kopi sama rokok. Pas saya ini mau siapa nih, saya bilang gitu kan sama 4 orang, mau siapa nih yang mau beli kopi sama rokok. Udah Ega sama Eje. Saya kan masih kaget nih, takut ya kan karena kepala ya kejadian teh sok lah teh bae tau je sok we saya mah di dewelas teh gitu nya desieun gitu kan desieun bisa tugalah cenah mana naon dah cenah bismillah wae kata abah teh langsung kaget tadi manggian naon cenah nu pas haeho manggian naon cenah penasaran kakinya gerak-geriknya udah beda kunaon enggak sok we jujur henteu nya nah hatu cenah make jeung ayeuna dititah mah rokok embung cenah. Saya mah kan geus apa gitu kan bising papanggih deui jeung nu kitu kan juri kulu teh ya. Terpaksa ngobrol-ngobrol patuding-tuding kan patuduh-tuduh lah cek cenah. Ieu mah bae cek abai sok we ga kata Ega sok we ce. Dan sama teman satunya lagi sok we patuding-tuding jadi patuduh-tuduh lah. Tuduh ya geus lah daripada lama nggak saya jeung si Eje berangkat terpaksa kan yang beli kopi itu sama rokok. Nah, saya ngeluarin motor ya bismillah nih kan jangan sampai ketemu lagi nih sama apa-apa nih. Saya pas keluar kolam renang sama Eje saya mengendaran yang motor. Bawa motor megang teman saya Eje di belakang di bonceng. Saya keluar beli rokok, ada suara dari sebelah area parkir. Kesek. Jelas itu lah. Jelas. Dari apa itu? Kayak rumput gitulah. Kayak rumput kayak kalau yang jelas kayak kresek lah digesek-gesek gitu. Gesek-gesek. J, ada yang ente gitu kan. Si J, otomatis kan saya langsung ngobrol aja si J kan panik gitu kan. J, ada yang enggak. Bawa canu jelas, bismillah. Karunya baru kayak ngopi jeung meuli rokok. Da orang mah niat gawe di dieu tong ngaganggu lah gitu kan. Takut keganggu gitu sama saya. Jadi saya refleks langsung bicara. Saya mah di kena yang duit tong ngaganggu lah gitu kan. Meskipun saya gak bisa lihat, gak bisa ngerasain, saya bilang gitu aja kan, takut keganggu, takut apa kan. Saya pergi. Kan agak nanjak gitu kan. Otomatis beban kan saya agak gemuk, Eja agak gemuk, beban pelan-pelan. Di belakang tuh posisi saya lihat kaca spion kayak ada yang ngikutin.
perasaan saya tidak ada Tapi- yang ngikutin. Tapi kelihatan di spionnya gitu. Ada kelihatan Samar atau jelas? samar dulu, Hmm. kayak bayang-bayang, kayak kelangkang lah, kayak kelangkang. Pas saya ya kan agak berat nih, saya berat, teman saya berat, kan otomatis agak pelanan nih, si Ya. motor tuh nggak ngebut gitu, nggak bisa ngebut. Pas saya lihat, ternyata ada kepala lagi, kepala buntung itu lagi, ikutin kulutuk. Pas jelas saya Teman Kang Egi gimana? diam aja, aku gak bisa ngobrol sama saya. Ditanya, Dek, pembacaan, gak bilang atau kumaha, diam aku cep, kayak dikunci, si bibirnya kayak dikunci. Saya udah terlanjur nih bawa motor, masa amun cek sunan kudu beragen langsung lompat gitu kan. Anggus kagok bismillah we lah. Bagi apa pelan-pelan tuh motor kayak semakin maju semakin berat, Semakin kencang semakin kayak langsung ngelambat motor. Ngelambat lagi. Nah, kemudian saya tuh terpaksa nih gas yang kenceng-kenceng. Wah, gas. Semakin saya gas kenceng semakin gak maju. Setelah itu ada beberapa langsung mati motornya. motornya, tapi klakson masih hidup. Itu kepala buntung semakin saya takut semakin dekat. Pas saya lihat diam aja. Pas itu mati motor, saya rem, kan posisi nanjak nih, saya rem, diam aja kayak kaku, kayak dikunci si mulut, gak bisa bergerak apa-apa, diam aja. J, mau bacaan J, saya tanya takut dah. Begitu semakin saya dilihat, pas kepala buntung tuh jika ngajeleng mah mencek sudah, ngajeleng kasih Eji, plus kasih Eji, masuk, otomatis mencek sudah mah kesurupan. Teman Kang Ega tuh langsung gak sadar. Karena klakson kan tadi saya ceritain klakson masih nyala nih, saya klakson, otomatis Warga mungkin Abai sama teman saya langsung lari deket, langsung refleks gitu. langsung refleks, motor langsung dijatuhin sama saya. Soalnya kan Eje langsung kayak mata merah, kamu kau ya mah mencek tsunami juga mau posina gitu, merangkak gitu. Dia itu sadar setengah enggak kan, why otomatis kan karena panik soalnya kan itu posisi wisatanya tuh jauh dari warga, jadi terpencil lah wisata itu, jadi jauh dari warga gitu kan, takutnya kalau dekat-dekat ke rumah-rumah warga takut berisik lah, takut apa, jadi yang punya itu agak jauhan dari warga. Meskipun kita teriak kencang gak kedengar. Baik lagi nih, Abai sama teman saya ke nyamperin kita. Eje posisi udah ngerangkak kayak mau gitu, kayak mau nyakar saya gitu. Saya cuman di dalam hati ya baca-baca ayat kursi. Setelah itu nyamperin Abai sama teman saya langsung ya saya Abai itu tinggali si Eje, Eje di posisi ngerangkak pembacaan kan. Abai kan agak lumayan lah bisa apa kayak ilmu gaibnya bisa lah gitu kan. Bawa cai, saya lompat ke pos bawa cai sama Abai ya dibacain lah gitu mungkin ya. Setelah itu dibanjur, saya jadi dibanjur, wah pakai air. Nah itu sadar. Enon C, sadar C, sadar. Kunaon C, aya naon C, gitu we saya teh bilang tanya. Aku kaget ya. Kunaon C, sadar C, pas sadar. Astagfirullah. Kunaon C. Oh tadi teh gak, urang teh bisa ngomong nanaon. Pas ega ngomong aya ulu teh bisa ngomong nanaon. Kaku. Jika nu kunci, teh bisa gerak, teh bisa naon. Otomatis kan saya oke. Karena mungkin kayak lagi kosong, lagi mikirin apa gitu kan.
Rumah orangnya diem, pendiam, gak bisa ya, gak banyak tingkah lah orangnya gitu, pendiam. Langsung kerasukin. Dari situ Abai sama teman saya yang satunya sama saya udah sadar, ditanya langsung pulang itu mas saya udah kelar, langsung kerja saya kelar semua. Abai kelar, sama saya kelar, sama Eje juga kelar. Sudah aja clear ya. Clearin, udah kunci gerbang saya kan gak peduli lah gitu kan, kamu cek sunan karena sieun lah. Jadi kita peduli masalah duit, masalah naon, peduli lah gitu. Yang penting tenang aja. Orang tenang. Pas pulang paginya kita ngumpul lagi nih 4 orang. Ceritain kisah yang pertama ide kenapa nih gini. Oke Kak, ya tenang, kita ngopi dulu kan ya. Siap. Saya kan 4 orang tuh tadi pada ngumpul ceritain sama itu. Ternyata itu mimpinya gini, kamu cek Sunda nama menta tumbal kan didinya cenah pongana ngagandengan wilayah urang, resakeun wilayah urang menta tumbal meh hayang aman. Dalam mimpinya tuh minta tumbal kayak kamu cek Sunda nama jantung cauk. Kan jantung cauk teh mun di pesek mah banyak kan anak-anak. Berapa biji itu? Ratusan lah gitu ya, ribuan mangga gitu kan, ratusan. Saya kaget kan. Baik kelar we langsung lah. Tong gawe di didinya lah daripada kurang nyawa ngalayang sia-sia. Terus keluar we. Setelah mimpi itu Kang Ega sama teman udah aja mutusin gak kerja lagi di sana. Udah mutusin kelar aja daripada saya kehilangan nyawa sia-sia. Ya udah saya kelarin. Langsung saya yang ngobrol dulu kan, sengaja ngehormatin lah sama manajer kita kan, sama pengurus di situ kan. Ya saya mau keluar aja nih 4 orang. Nggak perpanjang lagi masalah gara-gara ada hantu, ada gangguan, ada enggak. Saya udah langsung karena mau cari kerja lagi ke yang lain. Alasannya gitu. Ada panggilan dari Kalimantan lah gitu. Saya alasannya. Oke Kang Ega, terima kasih nih ceritanya kan. Lumayan agak merinding gitu. Sama-sama berbagi lah gitu, berbagi cerita. Next mungkin Kang Ega ada cerita-cerita lagi ya. Ada cerita lagi. Oke, terima kasih Kang Ega. Sama-sama Kang udah Omen. bercerita, udah berbagi kepada kami. Dan untuk sahabat Tete yang ingin bercerita seperti Kang Ega, bisa hubungi kami di channel ini atau berkomentar di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.